Malam itu, angin selatan membasahi wajah Dava dengan aroma bakar dan rempah. Dari jauh, suara lesung dan ritme lontaran arang memenuhi jalan kecil di pinggir. Bantul, suara yang selalu membuat perutnya kosong sekaligus ragu. Di bawah lampu minyak kuning, gubuk kecil berlapis seng itu memancarkan kilau oranye. Aroma sate kelatak yang unik, panggangan yang hanya diberi sedikit bumbu, dan daging kambing yang katanya punya rasa manis aneh. Dava tidak pernah percaya pada cerita-cerita mistis. Hidupnya berisi hitungan tagihan, kerja serabutan, dan kewajiban yang menumpuk. Tapi malam Jumat itu, ia datang bukan hanya karena lapar. Ia datang karena desis-desis soal warung sate kelat Hakpa. Wahyu sudah puluhan tahun ada di situ yang membuat orang-orang tiba-tiba kaya atau lenyap. Di desa, orang-orang berbicara pelan tentang tusuk pertama yang menusuk bukan hanya daging, melainkan nasib. Gubuk Pak Wahyu tampak biasa. Bangku kayu bekas, meja penuh kecap dan cabai rawit, tumpukan arang di samping tungku. Pak Wahyu sendiri kurus, berkulit coklat, dengan mata yang selalu menyipit, seperti melihat sesuatu yang tak kasat mata. Ia menyambut Dava dengan senyum yang hampir tidak sampai ke matanya. "Baru pertama kesini, Mas?" tanyanya. Suara itu serak, seperti asap yang lama. Dava mengangguk pelan. "2 tusuk," jawabnya. Tapi sebenarnya ia ingin memesan banyak, namun sesuatu menahannya. Kabar tentang tusuk pertama pada malam Jumat. Di meja sebelah, sekelompok pemuda tertawa kecil, membawa cerita kemenangan mereka usaha naik, hutang lunas, jodoh datang. Di antara gelak itu, ada bisik. Beberapa orang menunduk, muram mereka yang belum beruntung. Dava merasakan dingin menjalar di punggungnya. Ketika sate siap, Pak Wahyu mengambil 1 tusuk paling depan. Ia melihat Dava sejenak, lalu menunduk seperti memberi hormat. Tangannya seperti sudah hafal gerak. Ia mengolesi arang, membolak-balik sate, dan menaruhnya di piring yang berasap. Kemudian, tanpa suara besar, ia meletakkan 1 tusuk di hadapan Dava. "Tusuk pertama malam Jumat," kata Pak Wahyu ringan, "untuk yang datang pertama. Tradisi lama." Matanya menatap lurus, menimbulkan sensasi seperti diukur sampai ke tulang. Dava menatap tusuk itu. Dagingnya tampak lebih mengkilap dari yang lain. Harum manis yang tak biasa. Napasnya mendadak berat. Ia teringat cerita-cerita. Tusuk pertama itu dikatakan membutuhkan sesuatu tumbal jiwa, supaya bara tak pernah padam, supaya warung dan rejeki terus menyala. Konon, yang menjadi tumbal bukan sembarang orang. Tumbal itu memilih mengambil sesuatu yang paling berharga dari hidup si pemakan. Ia menempelkan tusuk ke bibir panas, menyengat. Rasa manis menyusup, begitu aneh, namun menggoda. Di dalam kepalanya, suara kecil berbisik, seolah menyuruhnya untuk berhenti. Tapi ketika gigi memutuskan, rasa itu seperti runtuh. Semua ketegangan, hangat, penuh, legap. Dava menelan 1 suap. Dunia di sekitar mengecil. Lampu minyak berderak. Suara arang seperti tepuk tangan. Di dalam dadanya muncul rasa tenang yang belum pernah ia rasakan. "Enak kan?" tanya Pak Wahyu. Tapi suaranya seperti datang dari jauh. Dava mengangguk lagi. Tetapi rasa tenang itu membawa sesuatu yang lain. Kenangan tiba-tiba muncul pertengkaran lama dengan ibunya, tumpukan surat tagihan, wajah Nina yang pernah ia tolak. Kenangan itu datang bukan secara acak, tapi seperti rapi, disusun di depan matanya. Ia merasakan ada yang menawar, sesuatu menelan bobot dari kepalanya, sedikit demi sedikit. Ketika piring sudah kosong, Dava merasa ringan. Hampir lega. Ia pun menyerahkan uang, tetapi tangan yang mengambilnya terasa dingin, seperti disentuh sesuatu yang lain. Ia pulang dengan langkah lebih cepat dari biasanya.
karena malam itu angin menjerat jaketnya. Di rumah, ia tidur nyenyak untuk kali pertama dalam minggu-minggu. Keesokan paginya, anehnya, sesuatu mulai berubah. Tagihan yang harusnya jatuh minggu depan sebuah notifikasi terlambat dari perusahaan kabel tiba-tiba lenyap dari ponselnya. Rekening banknya menunjukkan tambahan kecil bukan besar. Hanya cukup membuat napasnya lega. Teman-teman yang dulu bersikap dingin memberi sapaan hangat. Semua terlihat berbelok sedikit ke arah yang baik. Dava tersenyum setinggal liga, setengah takut. Namun malam demi malam, ia merasa ada bagian dirinya yang tidak pulang. Ia kehilangan mimpi-mimpi kecil. Ia lupa nama-nama orang yang tak penting. Ia mulai sering tertidur di tengah percakapan. Dalam cermin, matanya tampak sedikit kosong, seperti ada kilau arang di dasar pupil. Kadang, ketika sedang berdiri di depan cermin, ia merasakan bau panggangan samar, walau rumahnya jauh dari pasar malam. 1 minggu berlalu, Dava merasa menang, tetapi ada harga yang tak kasat mata. Suatu malam, saat pulang dari kerja, ia menyaksikan sesuatu yang membuat darahnya beku. Di gang kecil dekat rumah, seorang ibu paruh baya menjerit memanggil anaknya nama yang dulu selalu diucapkannya saat kecil. Namun si ibu menangis karena anaknya hilang tanpa jejak. Ia mendengar kata-kata yang beredar. Pergi begitu saja setelah makan malam Jumat. Pada malam yang sama, 2 tetangga juga mengalami kehilangan kecil uang. Boneka, foto lama barang yang tak bernilai bagi orang lain, namun berarti bagi mereka. Dava menutup telinga, mencoba mengabaikan, tapi rumor semakin keras. Setiap tusuk pertama pada malam Jumat mengambil sesuatu dari pemakannya. Ada yang kehilangan suara, ada yang kehilangan ingatan tentang satu wajah, ada yang sampai kehilangan nyawa dalam keadaan sepi. Orang-orang mulai menukar senyum hangat dengan bisik-bisik curiga. Warung sate Kelatak Pak Wahyu tetap berdiri. Bara di tungkunya selalu menyala, bahkan ketika hujan deras sekalipun. Bahkan anak-anak yang biasa bermain di sekitarnya kini menjaga jarak. Rasa bersalah tumbuh dalam dada Dava. Ia merasakan bahwa ada bagian dari dirinya yang terjual, walau ia tidak tahu apa harganya. Ia memutuskan kembali ke warung, bukan karena ingin makan, tapi karena perlu jawaban. Hati kecilnya berharap bahwa semua hanya kebetulan, bahwa rasa manis itu hanyalah bumbu unik, bukan perjanjian gelap. Malam itu gubuk Pak Wahyu sepi. Beberapa orang duduk dengan mata tertutup, seperti sedang berdoa. Pak Wahyu menyambut Dava tanpa banyak basi-basi. "Kau kembali," katanya. "Apakah tidak cukup bagus?" Dava mencoba untuk tetap tenang. "Pak, ini ada kabar tentang tusuk pertama. Apa benar?" Pak Wahyu menatapnya dalam-dalam. Ada perhatian di wajahnya, tapi juga jarak yang dingin. "Tradisi lama, Mas. Bukan semua mengerti. Ada yang berani, ada yang takut, ada yang dapat, ada yang hilang. Itu urusan antara pembeli dan sesuatu yang lebih tua dari kita." Dava menelan. "Apa yang hilang dari saya, Pak? Saya merasa kosong." Pak Wahyu menghela napas panjang. "Seringkali bukan yang besar yang diambil, benda kecil, ingatan, waktu, bisa juga rasa takut atau nyawa, tergantung siapa yang memilih." Setelah itu, bara tetap menyala. Rezeki datang, tapi bukan tanpa harga. Perkataan itu menampar Dava seperti pecahan arang. Ia menatap menyala ke tungku, seperti orang yang menunggu jawaban dari bara. "Kalau saya ingin mengembalikan, kalau saya ingin membayar lebih." Pak Wahyu tersenyum samar, lalu matanya kehilangan kilau. Ada yang mencoba menukar, ada yang datang membawa orang pintar, guru-guru, dukun, ada yang menolak dan menerima. Tapi ingat, yang memilih bukan kita. Jika sesuatu sudah menandai, ia mungkin menuntut sampai puas. Malam itu, Dava pulang membawa badan yang goyah.
Di jalan setapak, suara seruling dari kejauhan mengusik. Ia merasakan seperti ada bayang-bayang yang mengikuti langkahnya. Namun ketika ia menoleh, hanya ada kegelapan. Sejak itu, setiap malam Jumat seperti ujian. Dava semakin sering mendengar cerita-cerita tentang orang yang diganggu setelah makan sate. Klathak, anak yang mimpi buruk terus, wanita yang suaranya menghilang, tukang ojek yang kehilangan ingatan tentang rumahnya sendiri. Di antara semua cerita, ada satu ungkapan yang selalu kembali. Baranya tak pernah padam selama ada yang memberi. Dava mulai memahami sesuatu yang menjeratnya. Bukan bara yang harus dijaga, melainkan pilihan kecil yang tampak manis di awal, namun menuntut sesuatu yang tak dikenali. Ia merasakan daging manis itu menempel di tulang hidupnya. Ia juga merasakan dorongan untuk kembali lagi dan lagi, karena rejeki yang datang membuat segalanya terasa lebih ringan, dan karena sesuatu di dalam dirinya mulai menganggap kehilangan itu normal. Berakhir bukan dengan jawaban penuh, tetapi dengan bisik yang menempel di telinga Dava. Ketika ia hampir tertidur, suara seperti api yang berdesah. Baru permulaan. Di luar, dari jauh, gubuk Pak Wahyu memancarkan cahaya oranye yang tak pernah kelam. Dan di antara rame-rama sederhana, ada orang yang makan dan malam yang merenggut sedikit demi sedikit, tanpa suara, tanpa jejak. Malam Jumat berikutnya menunggu. Sudah 2 minggu berlalu sejak malam Dava memakan tusuk pertama dari warung sate Klathak Pak Wahyu. Tapi sesuatu dalam dirinya masih belum tenang. Ia mulai terbiasa dengan hidup yang mudah. Rezeki lancar, pekerjaan bertambah, bahkan keberuntungan kecil yang muncul tanpa sebab. Namun, setiap kali malam turun, bayangan api panggangan itu datang dalam mimpi. Bara menyala pelan di tengah gelap. Lalu muncul suara yang memanggil pelan, "Kau masih berhutang." Mimpi itu selalu sama dan selalu berhenti di satu titik saat tusuk sate perlahan menusuk daging yang meneteskan darah hitam. Dava terbangun dengan keringat dingin dan napas tersengal. Tubuhnya sehat, tapi hatinya seperti dipenuhi kabut. Pagi itu, ia nekat pergi lagi ke warung sate Klathak Pak Wahyu. Ia ingin memastikan sesuatu, tapi sesampainya di sana, suasana terasa berbeda. Tidak ada keramaian seperti dulu. Arang tetap menyala, tapi tidak ada suara pembeli. Hanya aroma daging yang samar manis dan angin yang berdesir pelan melewati pohon pisang di belakang warung. Pak Wahyu duduk di bangku kayu, memegang tusuk sate yang belum dibakar. Matanya kosong menatap bara. "Mas Dava datang lagi." Suaranya serak, datar, seolah sudah tahu alasan kedatangan Dava. Dava menatapnya hati-hati. "Saya cuma mau tanya, Pak, kenapa rasanya seperti ada sesuatu di daging itu? Seperti hidup." Pak Wahyu tersenyum tipis, tapi tak ada kehangatan. "Kau bisa merasakannya sekarang ya?" Ia berdiri perlahan, mengambil satu tusuk mentah dari wadah di sebelahnya. Daging ini bukan cuma kambing. Setiap malam Jumat, ada satu tusuk yang diberi nama Dava Nama. Pak Wahyu menatap lurus. Nama orang yang datang pertama kali, yang menikmati tanpa sadar. Setiap tusuk pertama malam Jumat itu bukan cuma makanan, ia adalah jembatan. Bara tidak hidup dari arang, Mas Dava, tapi dari nama-nama yang diserahkan lewat gigitan pertama. Suara jangkrik mendadak berhenti. Udara di sekitar warung terasa lebih berat. Dava melangkah mundur tanpa sadar. "Jadi, maksud Bapak, nama saya?" Pak Wahyu mengangguk pelan. "Sudah tertulis di dalam bara. Kau tidak bisa kabur, tapi belum terlambat kalau kau mau mengganti. Ganti. Dengan apa? Dengan nama orang lain." Kalimat itu membuat darah Dava berdesir. Ia menatap wajah Pak Wahyu, dingin
tapi ada sesuatu di baliknya. Seperti penyesalan yang lama tertahan. Malamnya, Dava pulang dengan kepala penuh. Di rumah, ia mencoba menenangkan diri. Tapi setiap kali ia menutup mata, terbayang tusuk sate yang meneteskan darah hitam. Dan di ujungnya, tulisannya sendiri, Dava. Ia membuka matanya. Jantungnya berdetak tak karuan. Seolah dunia menertawakan. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal muncul di layar. Jangan biarkan bara padam. Nama lain akan menyelamatkanmu. Pesan itu datang tanpa identitas, tanpa waktu pengiriman. Dava menatapnya lama. Siapa yang mengirim? Pak Wahyu atau sesuatu yang lain? 2 hari berikutnya, hal-hal aneh mulai terjadi. Pertama, suara dengung di telinganya. Kedua, bayangan seperti asap hitam mengikuti langkahnya. Ketiga, ia mulai kehilangan memori. Kecil, tapi nyata. Ia lupa letak kunci, lupa hari, bahkan lupa wajah seseorang yang pernah dekat dengannya. Suatu sore, ketika sedang mencuci tangan di wastafel, Dava memperhatikan air yang menetes dari keran. Warnanya bukan bening, merah sema. Ia refleks mundur. Tapi saat menatap lebih dekat, warna itu menghilang, seolah hanya ilusi. Namun bau anyirnya tetap tertinggal di hidung. Tak tahan, malam Jumat berikutnya, ia kembali ke warung. Tapi kali ini, warung itu ramai, lebih ramai dari biasanya. Orang-orang datang dalam diam, seperti sekumpulan orang yang tahu rahasia yang sama. Tak ada yang berbicara keras. Mereka duduk, menunduk, dan memakan sate dalam diam. Bara di tungku menyala dengan api biru keunguan, bukan oranye. Seolah hidup dari sesuatu yang bukan arang. Pak Wahyu berdiri di belakang tungku. Wajahnya pucat keabu-abuan. Ia menatap setiap pembeli dengan pandangan yang sama, tajam, menembus. Dava merinding. Mas Dava? Sapa Pak Wahyu tanpa senyum. Kau datang di malam yang tepat. Dava hanya diam. Ia menatap sate yang sedang dibakar. Kali ini, aroma manis itu lebih menyengat. Asapnya membentuk siluet. Wajah seseorang yang samar, seperti sedang berteriak dari dalam bara. Siapa itu, Pak? Bisik Dava. Pak Wahyu tersenyum tipis. Nama yang lama, yang belum diganti. Saat sate matang, Pak Wahyu mengambil satu tusuk dan meletakkannya di atas piring. Dava memperhatikan. Di ujung daging, ada bekas bakaran berbentuk huruf samar. N. Nama siapa itu, Pak? Yang terakhir memberi. Sebelum kau, dia masih hidup. Pak Wahyu menatap bara lama sekali. Hidup, tapi tidak di sini. Suara itu membuat bulu kuduk Dava berdiri. Ia menatap sekitar. Di sudut warung, ada seorang pria tua duduk sendiri, menatap kosong dengan sate yang belum disentuh. Matanya menatap lurus pada Dava, seolah tahu apa yang ia pikirkan. Saat Dava ingin menoleh lagi, pria itu sudah hilang. Setelah malam itu, Dava benar-benar berubah. Setiap malam Jumat, ia seperti ditarik kembali ke warung itu. Bukan dengan keinginan, tapi dengan dorongan tak terlihat. Tubuhnya bergerak sendiri. Pikirannya setengah sadar, dan setiap kali sate pertama dibakar, ia bisa mendengar bisikan samar di dalam bara. Nama lain, Dava, atau bara ini, memanggilmu. Ia mulai sering mengurung diri. Di rumah, suara mendesis dari dapur terus terdengar. Padahal semua alat masak sudah ia singkirkan. Bau daging bakar muncul tanpa sebab. Dan pada suatu malam, ia terbangun karena mendengar suara berdesis dari kamar mandi. Ia mendekat, menyalakan lampu, dan di cermin, dengan uap yang menempel, ada tulisan samar. Tumbal berikutnya sudah dipilih. Keesokan paginya, berita duka menyebar di kompleks tempat tinggalnya. Seorang anak tetangga, usia 8 tahun, ditemukan meninggal di dekat kebun pisang.
Tubuhnya dingin, tapi tanpa luka. Di sebilanya ada tusuk sate kayu hangus, masih meneteskan sesuatu yang lengket, seperti madu dan darah. Orang-orang mengira itu ulah binatang atau permainan berbahaya. Tapi Daffa tahu. Ia menatap ke arah selatan, ke arah di mana bara itu selalu menyala. Di dadanya, rasa bersalah bercampur ketakutan. Ia sadar, bara tidak hanya menyala untuk dirinya, tapi juga menelan yang lain. Dan mungkin hanya soal waktu sampai namanya disebut lagi. Malam berikutnya, ia menulis di buku catatannya sendiri. Bara ini hidup dari nama. Jika aku hilang, jangan biarkan siapapun makan tusuk pertama. Namun malam itu, sebelum ia sempat menutup buku, ponselnya bergetar lagi. Terlambat, bara sudah memanggil nama barumu. Di luar, angin selatan berhembus, dan dari kejauhan di arah Bantul, tampak cahaya merah yang berdenyut pelan, seperti bara yang sedang tertawa. 3 hari setelah kematian anak kecil di kebun pisang itu, Daffa mulai kehilangan arah hidupnya. Ia jarang tidur, jarang makan, dan setiap kali mencoba menutup mata, suara bara berdesis seperti bisikan yang menempel di telinganya. Daffa, bara, belum kenyang. Kadang suara itu berubah jadi suara Pak Wahyu, kadang jadi suara ibunya yang sudah lama meninggal. Suara itu lembut, tapi menusuk hati, membuat Daffa tidak bisa membedakan mana kenyataan dan mana mimpi. Ia mulai mencium bau daging bakar di tempat-tempat yang tidak masuk akal, di dalam kamar mandi, di sela-sela buku kerja, bahkan di dalam lemari bajunya. Saat membuka lemari, kadang ia melihat percikan api kecil yang langsung padam, meninggalkan bekas gosong di sudut kayu. Suatu malam, Daffa memberanikan diri untuk membakar sate di rumah. Ia ingin membuktikan bahwa semua hanya sugesti, bahwa tidak ada kekuatan apapun di balik rasa manis sate kelatak itu. Ia menyiapkan arang, tusuk kayu, dan daging kambing yang ia beli dari pasar. Tapi sejak bara menyala, suasana di rumah berubah. Lampu dapur berkedip, bayangan di dinding memanjang sendiri, seperti ada orang lain berdiri di belakangnya. Angin berhenti berhembus saat tusuk pertama ia letakkan di atas bara. Suara mendesis pelan terdengar, bukan suara daging biasa. Suara itu terdengar seperti napas. Daffa menatapnya. Daging di ujung tusuk perlahan menggeliat, seperti masih hidup. Uap panasnya berputar, membentuk sesuatu yang aneh. Huruf-huruf kecil dari asap yang membentuk satu kata, nama. Daffa panik. Ia lempar tusuk itu ke tanah. Tapi bara di bawahnya tak padam, bahkan semakin membesar. Warna apinya berubah jadi biru keunguan, seperti yang ia lihat di warung Pak Wahyu. Dari dalam asap itu muncul bayangan seseorang. Tubuhnya samar, wajahnya rusak seperti terbakar, tapi matanya menyala merah. Ia menatap Daffa lama, kemudian berkata pelan, "Aku yang sebelum kau." Tubuh Daffa lemas. "Kau siapa?" Suaranya hampir tidak keluar. Bayangan itu mendekat dengan suara seperti api membakar minyak. "Aku makan sate itu. Aku pikir cuma makanan, tapi sekarang aku di sini, di dalam bara. Giliranmu sudah dekat, kecuali kau menyerahkan nama lain." Daffa terjatuh ke lantai, tubuhnya gemetar. Tapi saat ia menatap lagi, bayangan itu sudah hilang. Bara di tungku padam tiba-tiba, meninggalkan abu hitam pekat yang berasap pelan. Keesokan paginya, ia terbangun dengan bau sangit di seluruh rumah. Saat membersihkan tungku, ia menemukan sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di antara abu arang, ada potongan tulang kecil, seperti jari manusia, hangus tapi masih berbentuk. Ia gemetar. Ia tahu itu bukan miliknya, dan tidak ada penjelasan logis untuk keberadaannya. Hari-hari berikutnya, Daffa mulai melihat hal-hal
yang tidak masuk akal. Di kaca jendela, kadang ia melihat wajah Pak Wahyu tersenyum samar. Di cermin kamar mandi, muncul asap samar yang membentuk tusuk sate berlumuran darah. Di telinganya, ada suara arang yang terus membisik satu nama lagi, supaya Bara tetap hidup. Dava berusaha keras melupakan semua itu. Tapi setiap kali malam Jumat datang, tubuhnya seperti bergerak sendiri menuju arah selatan, ke Bantul, ke warung sate Kelatak Pak Wahyu. Ia seperti ditarik oleh tali yang tak terlihat. Malam Jumat itu, warung Pak Wahyu tampak lebih ramai dari sebelumnya. Tapi anehnya, wajah-wajah pembeli di sana tidak tampak seperti orang normal. Mereka pucat, matanya cekung, dan setiap senyum yang mereka berikan terlihat kaku, seperti dipaksa. Dava menatap mereka satu persatu, dan baru sadar beberapa di antara wajah itu pernah ia lihat di berita kehilangan orang. Seorang mahasiswa dari Yogyakarta, pedagang kecil dari Imogiri, bahkan seorang perempuan yang dulu pernah makan di meja sebelahnya di warung itu. Mereka duduk diam, mengunyah sate dengan wajah kosong. Pak Wahyu datang membawa piring. "Kau kembali," katanya tenang. "Bara menunggumu." Dava menelan ludah. "Pak, hentikan ini. Sudah cukup. Saya tidak mau makan itu lagi." Pak Wahyu tersenyum samar. "Kau tidak punya pilihan, Mas. Bara sudah menyebut namamu. Kalau kau menolak, ia akan datang sendiri mengambilmu. Kau tahu kan, Bara yang kelaparan bisa mencari mangsanya." Suara itu membuat darah Dava dingin. "Bagaimana kalau saya kasih nama lain?" katanya, putus asa. Pak Wahyu berhenti sebentar, menatap tajam. "Kau sudah belajar cepat, tapi ingat, nama itu harus datang dari orang yang percaya padamu." Bara tidak menerima nama palsu. Ia hanya mau yang dekat dengan hatimu. Dava terdiam. Satu-satunya orang yang dekat dengannya sekarang hanyalah Nina, sahabat lamanya. Ia tidak sanggup membayangkan kalau harus menyerahkan nama itu. Tapi di sisi lain, ia bisa merasakan hidupnya terus terkikis hari demi hari. Beberapa malam setelah itu, suara Bara semakin sering datang dalam mimpinya. Kini tidak lagi berupa bisikan, tapi tawa. Nama itu sudah ada di pikiranmu, Dava. Kau hanya perlu mengucapkannya. Ia bangun dengan keringat dingin. Di lantai kamarnya, ia menemukan abu hitam membentuk tulisan samar. Nina. Dadanya sesak. Ia merasa seperti dikejar oleh sesuatu yang ia tak bisa lawan. Suatu malam, ia nekat pergi ke rumah Nina. Wajahnya pucat, matanya merah, napasnya berat. Nina terkejut melihatnya. "Dev, kamu kenapa? Mukamu kayak orang belum tidur seminggu." Dava memaksakan senyum. "Aku butuh teman makan. Ada tempat enak di Bantul. Aku mau kamu coba." Nina ragu. "Bantul? Malam-malam gini? Cuma sebentar. Aku janji kamu gak bakal nyesel." Suara Dava lirih, tapi ada tekanan aneh di dalamnya. Seperti seseorang yang tidak sepenuhnya bicara atas kehendaknya sendiri. Mereka pun berangkat. Sepanjang jalan, Dava diam, pandangannya kosong ke arah selatan. Ketika sampai di warung Pak Wahyu, angin tiba-tiba berhenti. Tidak ada pelanggan lain malam itu. Hanya mereka berdua. Bara di tungku menyala sendirinya, tanpa ada yang menyalakan. Pak Wahyu berdiri di belakang tungku, dengan wajah yang kali ini terlihat tidak sepenuhnya manusia. Kulitnya lebih gelap, matanya berkilau merah samar, dan ketika tersenyum, terlihat bekas luka bakar di pipinya. "Nah, malam ini Bara kenyang," katanya pelan. "Satu nama akan menggantikan yang lain." Nina menatap bingung. "Pak, ini tempat makan kan? Kok ngomongnya aneh?" Pak Wahyu tertawa kecil. "Makan, Nduk. Makanlah. Dagingnya manis. Manis karena namanya sudah dipilih." Dava, tangan kirinya mencengkeram meja, sedangkan tangan kanannya
tanpa sadar bergerak menuju tusuk pertama di piring. Ia tahu kalau tusuk itu menyentuh bara, maka nama Nina akan jadi pengganti. Tapi dalam dirinya ada dua suara, satu memohon, satu memaksa. Kalau tidak sekarang, bara akan menjemputmu, bisik suara itu. Tapi kalau iya, dia yang akan hilang. Dava menatap Nina. Ia ingin berhenti, tapi tiba-tiba api di tungku meletup. Nyalanya tinggi, membentuk wajah manusia yang berteriak, "Pilih, Dava!" Dava menutup mata, teriak sekuat tenaga, dan tusuk sate itu jatuh ke bara. Suara letupan keras terdengar, api menyambar. Seketika, Nina menjerit, tapi lalu semuanya gelap. Ketika Dava membuka mata, ia sudah duduk sendirian di bangku warung. Bara di tungku masih menyala tenang. Tidak ada Nina, tidak ada Pak Wahyu, hanya sepi di piringnya. Hanya ada satu tusuk sate, gosong, dengan huruf bakar samar di ujungnya. N. Dava menatapnya tanpa suara. Lalu dari tungku terdengar desisan pelan. Bara sudah kenyang untuk sementara. Malam itu, Dava berjalan pulang sendirian. Langit bantul, pekat tanpa bintang. Di belakangnya, bara di warung Pak Wahyu terus menyala tanpa padam. Dan di antara asapnya, seolah ada dua bayangan berdiri berdampingan. Satu menyerupai Dava, satu lagi perempuan berambut panjang, menatapnya dari dalam api. Pagi setelah malam itu, Dava terbangun di rumahnya dengan tubuh lemas, kepala berat, dan baju yang berbau asap. Ia tidak ingat bagaimana bisa sampai ke tempat tidur. Yang ia ingat hanyalah kilatan api besar di warung Pak Wahyu, tarioken Nina, dan bara yang menelan segalanya. Begitu membuka mata, ia sadar sesuatu aneh sedang terjadi. Dinding rumahnya menghitam, seperti terbakar sebagian, tapi tak ada bekas api nyata. Di meja makan, ada satu tusuk sate yang masih utuh, gosong, tapi meneteskan cairan merah gelap seperti darah segar. Dava ingin membuangnya, tapi tubuhnya tidak mau bergerak. Tusuk itu seolah memanggil, mengikat pandangannya. Dalam kepalanya terdengar bisikan samar. "Satu nama sudah kau berikan." Tapi bara tidak berhenti sampai sini. Ia menjatuhkan tusuk itu ke lantai. Darahnya terasa dingin. Segalanya di rumahnya mulai berubah. Udara terasa lembab dan berat. Bau amis menggantung di mana-mana. Cermin di kamar mandi menampakkan bayangan lain di belakangnya. Wajah Nina pucat dan membeku dengan mata hitam legam. "Kenapa, Dava?" Suara itu bergetar seperti datang dari dalam air. "Kenapa kau serahkan aku?" Dava menutup telinga, berteriak, tapi suara itu tak hilang. Ia menatap cermin, dan kali ini wajahnya sendiri perlahan berubah. Kulitnya pucat, matanya cekung, pupilnya berkilau merah samar seperti bara. Ia merasa sesuatu di dalam tubuhnya sedang diambil. Perlahan-lahan, hari-hari setelah itu, Dava jadi bayangan dirinya sendiri. Orang-orang mulai menjauh darinya. Tetangga mengatakan, setiap malam mereka mencium bau daging gosong dari rumah Dava, walau ia tidak pernah menyalakan api. Anjing-anjing di sekitar rumah menyalak tanpa henti setiap kali ia lewat. Anak-anak kecil menangis jika menatap matanya terlalu lama. Dan di malam-malam sunyi, Dava mendengar langkah kaki di dapurnya, padahal ia tinggal sendirian. Suatu malam, ketika suara langkah itu kembali terdengar, ia memberanikan diri mengintip dari balik pintu. Tapi yang ia lihat membuat darahnya berhenti mengalir. Nina, atau sesuatu yang menyerupai Nina. Wajahnya hangus sebagian, matanya kosong, dan tubuhnya berasap seperti arang yang belum padam. Ia berdiri di depan tungku dapur, memegang tusuk sate yang sama seperti dulu. "Dava," suaranya pelan, namun dinginnya menembus tulang. "Kau pikir bara itu berhenti setelah aku?" "Tidak.
Bara itu tumbuh. Ia butuh lebih banyak nama. Dava mundur. Tubuhnya gemetar. Kau seharusnya sudah mati? Nina tersenyum tipis. Mati bukan berarti hilang. Aku sekarang bagian dari bara. Dan kau, Dava, sudah separuhnya masuk ke sini. Tiba-tiba, tangan Nina yang berasap itu meraih leher Dava. Sentuhannya panas, seperti logam yang baru diangkat dari api. Dava menjerit dan melepaskan diri, berlari keluar rumah. Tapi di luar, malam tidak seperti biasanya. Langit merah gelap, seperti bara besar membentang di atas Bantul. Udara berbau kambing bakar, padahal tak ada orang berjualan. Setiap rumah yang dilewatinya tampak remang, dengan cahaya oranye samar memancar dari dalam jendela. Dan di kejauhan, Dava melihat warung Pak Wahyu masih berdiri. Bara di tungkunya menyala seperti mata iblis. Ia berjalan mendekat. Meski setiap langkah terasa berat, suara bisikan semakin keras di telinganya. Kembali, Dava. Bara menunggumu. Nama baru, Dava. Berikan satu nama lagi. Warung itu tampak seperti reruntuhan. Atap sengnya hangus sebagian, tapi tungku di dalamnya masih hidup. Apinya biru keunguan, menari pelan seperti menunggu di balik asap. Pak Wahyu muncul, tapi kini ia tidak seperti manusia. Kulitnya retak seperti tanah kering terbakar. Matanya kosong dan tubuhnya memancarkan cahaya dari sela-sela luka. Selamat datang kembali, Mas Dava, katanya pelan. Kau sudah menyerahkan satu nama, tapi bara ini lapar. Bara selalu lapar. Dava berteriak, aku tidak mau ikut lagi. Aku tidak mau bunuh siapapun lagi. Pak Wahyu tersenyum dengan bibir yang melepuh. Kau pikir bara bisa dihentikan dengan niat baik? Lihat tubuhmu sendiri. Dava menunduk. Kulit di lengannya perlahan berubah warna, keabu-abuan, lalu hitam, lalu retak seperti arang. Dari sela-selanya keluar asap tipis. Ia merasa panas menjalar dari dalam, bukan dari luar. Kau sudah bagian dari bara. Dava, lanjut Pak Wahyu, kau bisa kabur sejauh apapun, tapi bara itu akan terus membakar jiwamu sampai kau ganti dengan nama lain. Dava menunduk. Air matanya jatuh ke tanah dan langsung menguap jadi asap. Siapa kau sebenarnya, Pak Wahyu? Suaranya nyaris tak terdengar. Pak Wahyu tertawa kecil. Suaranya seperti kayu terbakar. Aku dulu sama seperti kau. 20 tahun lalu aku makan tusuk pertama. Saat sadar, sudah terlambat. Bara itu butuh penjaga. Jadi aku jadi penjaganya sampai ada yang cukup kuat menggantikan. Dan aku rasa waktuku hampir habis. Dava menatapnya dengan ngeri. Kau ingin aku yang menggantikanmu? Pak Wahyu mengangguk perlahan. Setiap penjaga bara harus menyerahkan 3 nama agar bebas. Kau sudah menyerahkan 1, 2 lagi, dan bara itu jadi milikmu. Dava mundur, tapi tanah di bawah kakinya panas, membakar telapak sepatunya. Bara muncul dari celah tanah, membentuk lingkaran di sekelilingnya. Nina sudah jadi api. Lanjut Pak Wahyu. Sekarang kau hanya perlu 2 nama lagi. Setelah itu, bara akan patuh padamu. Tidak, Dava berteriak. Aku tidak mau jadi seperti kau. Tapi bara di sekelilingnya semakin besar. Api menari, membentuk wajah-wajah orang yang pernah ia kenal. Ibunya, Nina, bahkan dirinya sendiri. Semua menatapnya dengan tatapan kosong. Memanggil pelan. Pilih nama, Dava. Satu lagi, supaya bara tak padam. Ia berlari keluar dari lingkaran itu. Tapi begitu keluar, dunia seolah berubah. Ia tidak lagi di Bantul. Ia berada di tengah padang luas penuh arang membara, dengan ribuan tusuk sate tertancap di tanah, masing-masing dengan nama yang terukir di ujungnya.
Beberapa nama ia kenal, beberapa tidak. Tapi di ujung barisan, ia melihat satu tusuk sate dengan tulisan samar yang baru terbakar. Daf. Dari balik asap, suara Pak Wahyu kembali terdengar. Sekarang kau tahu, bara tidak pernah padam. Ia hanya berpindah tangan. Dava menjerit, mencoba mencabut tusuk sate itu. Tapi setiap kali ia pegang, api menyala makin besar. Wajahnya meleleh. Tubuhnya mulai berubah menjadi abu. Dalam jeritan terakhirnya, ia mendengar tawa Pak Wahyu bergema pelan. Selamat datang, penjaga baru. Keesokan harinya, orang-orang di Bantul mendapati warung sate Kelathak yang legendaris itu sudah terbakar habis. Tak ada yang tersisa selain abu, arang, dan bau manis aneh yang menggantung di udara. Namun malamnya, di jalan kecil menuju desa, seseorang melihat cahaya oranye redup dari kejauhan. Sebuah warung baru dengan papan kayu bertuliskan Sachi Kelataki Dava, dan di dalamnya seorang lelaki muda dengan mata merah samar sedang membakar tusuk sate pertama malam Jumat sambil tersenyum pelan. Bara di tungkunya menyala tenang, tak akan pernah padam. Sudah sebulan sejak warung sate Kelathak Dava berdiri di pinggir jalan Bantul. Anehnya, walaupun tempat itu baru dibuka, pembelinya selalu ramai setiap malam Jumat. Aroma daging kambing bakar yang manis dan gurih menarik siapa saja yang lewat. Dava, dengan senyum tenang dan mata yang kini berkilau samar merah, selalu melayani pembeli pertama dengan tangan sendiri. Ia terlihat normal, bahkan ramah. Tapi ada sesuatu di balik matanya. Sesuatu yang diam tapi hidup. Setiap malam Jumat, ia akan menutup warung sebentar sebelum membuka panggangan pertamanya. Ia akan berdiri di depan tungku, menggenggam tusuk sate dengan ujung yang sedikit bengkok, sambil berbisik untuk bara satu nama malam ini. Setelah itu, api tungku akan menyala sendiri. Tidak butuh korek, tidak butuh arang baru. Bara yang ada seperti hidup, menyala dengan napas yang pelan dan panjang. Dan selalu setelah tusuk pertama matang, seseorang di sekitar warung akan menghilang. Entah pembeli yang baru datang atau orang yang lewat di depan. Tak ada yang sadar kecuali 1-2 orang yang mulai merasa aneh. Suatu malam, datanglah seorang perempuan muda bernama Rani bersama kekasihnya, Bagas. Mereka berdua sedang berwisata kuliner, penasaran dengan warung sate paling laris di Bantul. Rani tersenyum ramah saat melihat Dava. Mas, 2 porsi sate Kelathak ya. Katanya ini warung legendaris baru. Dava menatap mereka lama, lalu ia tersenyum. Iya, Mbak, tapi malam ini kebetulan malam Jumat. Kalau begitu, kalian jadi pembeli pertama. Bagas tertawa kecil. Wah, kehormatan nih, hehe. Tapi di mata Dava, kilatan api kecil tampak menari. Ia tahu, bara sudah menunggu. Sambil menyiapkan tusuk pertama, ia berbisik dalam hati. Nama baru untuk malam ini. Namun sesuatu berbeda malam itu. Bara yang biasanya tenang justru bergemuruh. Apinya membentuk wajah samar, tapi terlihat seperti Nina. Dava, kau janji hanya 3 nama. Dava menelan ludah, tangannya bergetar. Sudah 2, Nina, bisiknya. 1 lagi. Setelah ini, semua selesai. Tapi bara tak berhenti. Api membesar, seolah menolak. Dari dalam nyala itu, muncul wajah Pak Wahyu yang sudah hangus. Matanya terbakar, tapi bibirnya tersenyum. Bara tak berhenti di 3 Dava. Bara leper. Bara tak punya akhir. Dava menatap api itu dengan marah. Kau bilang aku akan bebas. Tidak ada bebas bagi yang menyalakan api. Kau hanya penjaga sementara. Suara itu hilang dalam letupan kecil dari tungku. Dava sadar Rani sedang memperhatikan. Mas,
Gak apa-apa, apinya kok besar banget? Dava memaksakan senyum. Gak apa-apa mbak, malam ini baranya memang lebih hidup. Malam itu sate terasa lebih enak dari biasanya. Rani sampai heran karena dagingnya lembut sekali dan rasanya manis seperti ada madu alami. Tapi Bagas tiba-tiba diam setelah makan satu tusuk. Mas, kamu kenapa? Bagas menatap kosong ke depan. Matanya mulai merah. Napasnya berat. Rani, panas banget, gumamnya pelan. Ia jatuh dari kursi. Tubuhnya kejang-kejang. Dava langsung datang menghampiri, tapi tidak terlihat panik. Ia hanya berdiri di belakang Rani sambil berkata pelan, Bara sudah memilih. Jangan ganggu. Rani menoleh, bingung dan takut. Mas, ngomong apa sih? Tolongin pacar saya. Tapi Dava hanya menatapnya dengan pandangan kosong. Api di tungku tiba-tiba membesar. Lidah apinya menjilat ke arah tubuh Bagas yang sedang kejang. Dalam sekejap, Bagas terbakar tanpa suara. Tidak ada api yang menjalar dari luar. Ia terbakar dari dalam. Dagingnya gosong, tapi wajahnya tetap tenang, seperti orang tidur. Rani menjerit histeris dan berlari keluar warung. Tapi jalanan malam itu gelap, aneh, dan terasa lebih panjang dari biasanya. Ketika ia menoleh, warung yang tadi ada sudah hilang, berganti dengan lapangan kosong penuh asap dan bau daging hangus. Di dalam warung, Dava menatap Bara yang kini menyala lebih tenang. Satu nama lagi, pikirnya. Tapi kali ini, Bara tak padam setelah itu. Ia mendengar suara yang berbeda. Bukan Pak Wahyu, bukan Nina. Suara banyak orang, seperti ratusan napas yang berdesis pelan. Nama-nama sudah banyak. Kau bukan lagi penjaga. Kau bagian dari Bara, Dava. Tubuh Dava kaku. Ia melihat kulit tangannya mulai menghitam, retak, dan bercahaya merah dari dalam. Matanya berkilau seperti dua bara kecil yang hidup. Ia berteriak, "Tidak, aku sudah memenuhi tumbal. Aku sudah menyerahkan semuanya." Tapi suara itu makin keras. Bara tak berhenti di 3. Bara menyalahkan dirinya sendiri. Sekarang kau bukan manusia lagi. Dava berlari keluar, tapi dunia di luar sudah tak sama. Bantul yang ia kenal hilang, berganti dengan jalan tanah merah yang menyala lembab, udara penuh abu, dan langit seperti dinding bara. Setiap langkahnya meninggalkan jejak hitam di tanah. Ia mencoba menjerit, tapi suaranya berubah jadi desis api. Lalu dari kejauhan, ia melihat sosok-sosok manusia yang hangus berjalan lambat menuju dirinya. Wajah-wajah tanpa mata, tanpa suara, hanya bekas tusukan sate di dada mereka. Satu di antaranya mendekat lebih cepat. Rambutnya gosong sebagian, tapi wajahnya masih bisa dikenali. Rani. Ia menangis, tapi air matanya jatuh seperti bara kecil. Mas Dava, kenapa aku di sini? Dava menunduk, tak mampu menjawab. Ia tahu jawabannya. Setiap orang yang makan sate pertamanya malam itu akan menjadi bagian dari api. Dan kini, api itu memakan dirinya sendiri. Beberapa hari kemudian, warga Bantul menemukan bekas warung yang terbakar habis. Hanya tersisa arang, potongan besi tusuk sate, dan papan kayu gosong bertuliskan Samar Set Kletik Dava. Buka hanya malam Jumat. Polisi menyimpulkan kebakaran karena korsleting, tapi orang-orang sekitar tahu. Setiap malam Jumat, bau sate dan darah masih tercium dari arah reruntuhan itu. Kadang, dari kejauhan, terlihat bayangan lelaki berdiri di balik asap, membakar tusuk sate dengan tangan berasap sambil berbisik pelan untuk Bara. Satu nama lagi, dan api itu tak pernah padam karena tumbal malam Jumat masih terus dicari. Sudah hampir 2 bulan sejak kebakaran misterius menelan warung sate Klathak Dava di pinggir Bantul.
Orang-orang desa mulai takut untuk melintas di jalan itu, terutama malam Jumat. Ada yang bilang mereka mendengar suara logam beradu dari dalam tanah, seperti tusuk sate diputar, ditungku. Ada juga yang bersumpah mencium bau daging gosong setiap tengah malam, padahal tempat itu sudah rata dengan tanah tapi Bogi Rama, seorang jurnalis muda dari Yogyakarta. Cerita itu justru menarik. Ia sedang menulis artikel tentang legenda kuliner gaib di Jawa, dan kisah sate kelathak yang memakan jiwa pembeli pertama adalah bahan paling menarik yang ia temukan. Suatu sore, Rama datang ke lokasi bekas warung itu. Ia membawa kamera, alat perekam suara, dan senter besar. Tanah di sana masih hitam, kering, dan jika dicium baik-baik, masih tercium samar bau daging manis terbakar. Ia jongkok, menyentuh permukaan tanah. Aneh, gumamnya. Sudah 2 bulan, tapi masih hangat. Ia tidak tahu, di bawah tanah yang ia sentuh itu, api kecil masih menyala, seperti napas yang tidak mau mati. Saat malam tiba, Rama memutuskan berkemah di sekitar situ untuk menunggu fenomena gaib yang katanya sering muncul setiap malam Jumat. Ia menyalakan lampu tenda, memeriksa kamera, dan menyalakan perekam. Hening, sampai tiba-tiba terdengar suara langkah pelan dari arah semak. Siapa itu? Rama menyorot dengan senter. Tidak ada orang, hanya kabut tipis yang turun dari arah selatan. Tapi dari balik kabut itu, samar-samar terdengar suara. API CKK cake, she, dagingnya manis. Ya, Rama menelan ludah. Ia menoleh ke arah suara, dan di sana, di tempat yang seharusnya tanah gosong, terdapat tungku kecil yang menyala sendiri. Dari atasnya menggantung beberapa tusuk sate, berputar pelan tanpa ada yang menyentuh. Ia terpaku, lalu mengangkat kamera untuk merekam. Tapi begitu ia zoom, di layar kameranya tampak jelas ada seseorang di balik asap. Wajahnya hangus sebagian, tapi matanya merah seperti bara. Ia mengenakan baju hitam terbakar dengan kulit yang retak di beberapa bagian. Di tangannya ada kipas besi dan tusuk sate panjang. Mas Dafa? Rama bergumam tanpa sadar. Sosok itu menoleh perlahan, lalu tersenyum. Sudah malam Jumat, Mas. Kau pembeli pertama malam ini. Rama terpaku. Tubuhnya kaku, seperti ditancap tusuk sate raksasa. Ia mencoba mundur, tapi tanah di bawahnya bergerak, retak dan mengeluarkan panas. Dari celah-celahnya muncul tangan-tangan hitam berasap, seperti milik orang-orang hangus. Mereka meraih kakinya, menarik perlahan ke bawah. Rama menjerit, "Lepas! Tolong!" Dafa berjalan pelan mendekat. Setiap bara butuh nama baru. Mas, dan malam ini kau bawa banyak alat untuk merekam. Mungkin kau bisa bantu Bara hidup lagi di dunia luar. Gila, kau bukan manusia lagi. Dafa tersenyum. Separuh wajahnya meleleh oleh api yang tidak padam. Aku memang bukan manusia. Aku penjaga Bara. Tapi aku butuh saksi supaya Bara tak dilupakan. Rama menendang tanah, berusaha kabur, tapi tangan-tangan itu semakin banyak. Suara desisnya bergabung jadi satu, seperti ribuan orang berbisik dari dalam bumi. Satu nama lagi, satu tusuk lagi. Bara Lapa. Api dari tungku tiba-tiba meledak. Muncul sosok-sosok manusia tanpa wajah. Tubuh mereka hitam seperti arang. Mereka berdiri di sekeliling Rama, membawa tusuk sate di tangan. Salah satu di antara mereka mengeluarkan suara perempuan. Dafa, jangan lagi. Dafa menoleh cepat. Wajah, it's Nina. Tubuhnya berasap. Matanya kosong, tapi air mata api menetes di pipinya. Berhenti, Dafa. Bara, sudah cukup. Tidak, Dafa membentak. Suaranya menggema, seperti gemuruh bara. Bara tidak pernah cukup. Aku tidak bisa berhenti
Sebelum dunia mencium rasanya, ia menoleh ke Rama, dan tiba-tiba tusuk sate di tangannya berubah jadi panjang, seperti tombak. Ujungnya menyala. Dalam sekejap, tusuk itu menembus bayangan Rama. Tubuhnya menjerit, tapi tak ada darah. Hanya asap merah yang keluar dari mulut dan matanya. Suara bisikan berhenti seketika. Rama tergeletak. Di matanya yang terbuka lebar, api kecil masih menyala. Keesokan paginya, warga menemukan tenda Rama terbakar sebagian. Kameranya masih hidup, merekam video terakhir yang menampilkan tungku api kecil menyala sendiri. Di rekaman itu, terdengar suara laki-laki pelan, berbisik di tengah desis api. Sate kelatak Dava tak pernah padam. Polisi tidak bisa menjelaskan kenapa tanah di sekitar bekas warung itu masih panas, seperti bara hidup. Namun seminggu kemudian, sesuatu yang lebih aneh terjadi. Salah satu teman Rama, seorang editor majalah kuliner, mendapat email misterius tanpa pengirim. Isinya hanya satu file video berjudul Pembeli Pertama. Saat diputar, video itu menampilkan Dava sedang membakar sate di warung yang utuh dan hidup. Tapi anehnya, papan nama warung itu kini bertuliskan Sate Kelatak Bara, rasa legendaris, cuma malam Jumat. Dan di akhir video muncul tulisan merah seperti darah menetes. Untuk menikmati cita rasa asli, datanglah sendiri. Bara menunggu namamu. Beberapa minggu kemudian, di pinggir jalan Bantul bagian selatan, warga melihat warung baru berdiri dengan bentuk yang sama persis seperti warung Dava dulu. Bara tungkunya menyala dengan cahaya oranye alami, tanpa asap. Dan di balik panggangan, seorang pria muda dengan senyum tenang sedang membakar sate. Ketika seorang pengunjung lewat dan bertanya, "Mas, sate ini resep siapa?" Ia menjawab pelan, dengan suara serak seperti terbakar dari dalam. "Dari perut bumi, Mas, dari api yang tak pernah padam." Malam itu, bau sate manis menyebar ke seluruh desa. Dan di bawah tanah, sesuatu bergerak. Bara yang dulu kecil, kini menyebar seperti urat api ke segala arah. Beberapa orang yang lewat di jalan itu mulai mendengar bisikan samar. Satu tusuk lagi. Nama siapa malam ini? Bara Lapa. Tak ada yang tahu dari mana suara itu datang. Tapi jika kau lewat di Bantul malam Jumat nanti dan mencium aroma sate manis terbakar dari arah hutan, jangan berhenti. Karena bisa jadi itu bukan warung sate, itu bara dari perut bumi yang masih mencari tumbal berikutnya. Sudah 3 bulan sejak nama Sate Kelatak Bara mulai beredar di media sosial. Banyak yang menganggapnya cuma konten viral atau marketing misterius. Video pendek yang menampilkan tungku api tanpa asap dengan tulisan, "Sate paling enak cuma malam Jumat, tapi jangan jadi pembeli pertama." Namun, semakin banyak yang penasaran. Setiap malam Jumat, pengunjung berdatangan ke jalan sepi di selatan Bantul mencari warung itu. Anehnya, tidak semua orang bisa menemukannya. Hanya mereka yang datang sendirian dan tidak sengaja yang melihat warung itu berdiri di tengah kabut dengan cahaya oranye hangat yang menenangkan, dan mereka yang menemukannya tidak pernah benar-benar pulang. Malam itu, Laras, seorang vlogger kuliner, datang sendirian dengan mobil kecilnya. Ia ingin membuktikan kalau video Sate Kelatak Bara cuma tipuan editan. Sambil membawa kamera dan tripod, ia merekam perjalanan malamnya. "Guys, sekarang jam 11 malam, aku udah di Bantul. Mau nyari sate viral yang katanya cuma buka malam Jumat. Katanya sih, sate ini punya rasa dari neraka." "Hah? Kita buktikan ya." Ia tertawa kecil, tapi tangannya agak gemetar. Udara di sekitar jalan itu aneh, lebih hangat dari biasanya, dan berbau arang manis. Saat melewati tikungan, kabut turun perlahan, menelan lampu mobilnya, dan di ujung
jalan. Laras melihat warung kecil dengan papan nama kayu terbakar separuh. Sate kelatak bara, cita rasa abadi. Ia menelan ludah. Oke, ternyata beneran ada. Warung itu terlihat sepi, tapi bara di tungkunya menyala lembut. Di belakang panggangan berdiri seorang lelaki muda berwajah pucat dengan mata merah samar. Bajunya sederhana, tapi tangannya penuh bekas luka seperti terbakar. "Selamat malam, Mbak," katanya pelan. "Mau pesan sate?" Laras mengangguk gugup. "Iya, Mas. Sate kelataknya yang viral itu ya?" Lelaki itu tersenyum samar. "Iya. Tapi malam ini Mbak datang sendirian. Berarti Mbak pembeli pertama." "Loh, emang kenapa kalau pembeli pertama?" tanya Laras sambil tertawa kecil, mencoba santai. Lelaki itu menatapnya lama. "Pembeli pertama selalu dapat tusuk spesial." Tusuk yang menyalakan bara. Ia menancapkan daging ke tusuk panjang dari besi, lalu meletakkannya di atas tungku. Tapi aneh, bara itu menyala sendiri lebih besar, seolah menyambut sesuatu. Asapnya membentuk wajah samar perempuan dengan mata kosong. Laras memundurkan kamera. Kok kayak ada bayangan?" Tiba-tiba, suara perempuan terdengar di telinganya. Dekat sekali. "Pergi dari sini sebelum tusuk pertama matang." Laras menoleh cepat. Tak ada siapapun, tapi ia melihat di cermin warung ada bayangan wanita berasap berdiri di belakang lelaki itu. Wajahnya hangus separuh, rambutnya panjang gosong, dan bibirnya bergerak tanpa suara. "Mas, itu siapa di belakang, Mas?" tanya Laras dengan suara bergetar. Lelaki itu berhenti membakar, menoleh perlahan. "Tak ada siapapun, Mbak. Cuma bara." Asap di tungku tiba-tiba membentuk tangan dan menarik tusuk sate ke atas. Daging itu jatuh ke piring, masih mengepul, tapi tidak gosong. Dagingnya berwarna merah muda dan berdetak pelan, seperti masih hidup. Laras menelan ludah. "Mas, ini daging apa?" "Daging sate kelatak," jawab lelaki itu datar. "Dari yang datang pertama minggu lalu." Wajah Laras pucat seketika. Ia mundur pelan, tapi kursinya tiba-tiba terseret sendiri ke belakang, menutup jalannya. Lampu, kamera, berkelip. Di layar rekamannya, Laras melihat sesuatu yang tidak terlihat di mata telanjang. Ratusan wajah muncul di balik bara. Semuanya menatapnya dengan mata kosong. Satu tusuk lagi. Nama baru malam ini, Paralapa. Laras menjerit dan mencoba kabur, tapi tanah di bawahnya pecah, mengeluarkan suara desis api. Dari celah tanah itu menghul tenggen-tenggen hitam menahan kakinya. "Mas, tolong aku." Lelaki itu, Dava, menatapnya dengan mata penuh bara. "Maaf, Mak. Aku juga dulu minta tolong, tapi bara sudah memilih. Kau datang sendirian. Kau tahu aturannya." "Mas Dava, berhenti. Bara ini bukan rezeki. Ini kutukan." Suara perempuan dari asap kembali terdengar. Itu suara Nina. Samar tapi jelas. Dava menunduk. Wajahnya penuh luka cahaya. "Aku tidak bisa berhenti. Nina, kalau aku berhenti, bara akan padam. Kalau bara padam, semua jiwa yang terikat akan hilang, termasuk kau." Nina menatapnya dengan mata basah. Air matanya meleleh seperti lelehan api. Lebih baik padam daripada terus membakar dunia. Api di tungku tiba-tiba membiser, menyambar atap warung, tapi tidak membakar. Api itu seperti hidup. Ia berputar, memutar udara, menyedot semua cahaya di sekitar. Suara jeritan, bisikan, dan derak arang bersatu, jadi satu gemuruh besar. Laras terhisap ke dalam nyala itu, bersama Dava dan bayangan Nina. Segalanya lenyap dalam satu ledakan api yang tak bersuara. Ketika pagi datang, di tempat warung itu berdiri,
Hanya tersisa tanah merah gosong dengan satu tusuk sate tertancap di tengah. Di ujung tusuk itu tertulis samar-samar dengan arang, "Tumbal terakhir." Beberapa minggu kemudian, seorang warga bernama Pak Suroto sedang mencangkul tanah di area bekas warung itu untuk menanam pohon pisang. Saat ia menggali lebih dalam, cangkulnya membentur logam. Ia menyingkirkan tanah dan menemukan ratusan tusuk sate besi tertancap rapi seperti kuburan. Dari dalam lubang keluar hawa panas dan suara kecil berbisik. "Satu tusuk lagi." Pak Suroto kaget, menjatuhkan cangkul dan berlari. Tapi malam itu, rumahnya ikut terbakar. Tanpa sebab, tanpa api yang terlihat. Kini, warga Bantul menyebut tempat itu sebagai Tanah Bara. Setiap malam Jumat, tak ada yang berani lewat sana. Namun, beberapa pengemudi ojek online bercerita, jika lewat tengah malam, mereka kadang melihat api kecil di kejauhan, dan bayangan seseorang sedang memanggang sesuatu di atas bara yang biru. Mereka bilang, lelaki itu tersenyum dan melambaikan tangan, menawarkan piring sate, dan jika kau menatap terlalu lama, kau bisa mendengar suara halus berkata, "Untuk bara, satu nama lagi." Dan begitulah akhir kisahnya. Bara, yang dulu lahir dari ambisi seorang penjual sate, kini menjelma kutukan abadi yang menelan siapa saja yang datang dengan rasa penasaran. Bara itu bukan sekadar api di tungku, tapi api yang tumbuh dari keserakahan manusia sendiri. Dan selama manusia masih tergoda oleh rasa enak yang haram, bara itu tidak akan pernah padam.